Kita harus terus membicarakan Anies demi masa depan Indonesia. Bahwa kemunculan nama dan sosok Anies setiap hari akan menaikkan popularitas dia, maka video memalukan itu pun disebarkan. Orang ini siap menjadi bukan Islam demi jabatannya, demi jabatannya, demi jabatannya. Dan orang-orang yang hebat-hebat semuanya senyap, sehingga dia seolah-olah adalah korban. Padahal Anies sangat pintar playing victim. Ini yang tidak berlaku dalam kasus Anies, terutama dalam kaitannya dengan rencana dia maju sebagai capres. Jangan sampai kita ikut-ikutan entah siapa yang berebut mencari untung dari negara ini. Nahdlatul Ulama tidak mencari untung dari negara. Tapi setelah menyatakan itu semua, kita semua juga tak boleh berhenti membicarakan sisi-sisi negatif Anies. Dan itu harus dilakukan secara terbuka kepada publik. Kita justru bersalah kalau sampai tidak membicarakan sisi-sisi negatif Anies. Para pendakwah tidak lagi berdakwah, karena yang harus didakwahi itu junjungannya. Dakwah mereka tinggalkan. Hanya dengan mengenali rekam jejak itulah kita bisa menilai layak tidaknya Anies sebagai calon presiden. Dari Formula E, penanganan banjir, rumah DP 0 rupiah, OKOC, dan sebagainya. Itu justru harus terus diangkat agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang kualitas sang calon presiden. Kan dakwah menyerukan kebenaran diabaikan. Semuanya bungkam. Para pendakwah yang hebat-hebat itu telah mengingkari kebenaran. Mereka telah membiarkan terjadinya pergeseran agama dari Islam menjadi agama yang dibaptis. Bahkan ada anggapan bahwa kubu Anies memang sengaja menciptakan isu-isu terkait Anies sehingga dibicarakan rame-rame. Negara ini ada mogok-mogoknya, kita disuruh dorong. Kalau ada bahaya-bahayanya, kita disuruh jaga. Tapi kalau ada enak-enaknya, kita nggak dapat bagian. Kata Gus. Kayaknya kok NU ini kok kayak jadi satpamnya Indonesia saja. Kata Gus. Apa jawaban Gus Dur? Loh, memangnya kurang mulia jadi satpamnya Indonesia? Diberi nama baptis Yohanes, bukti Anies Baswedan diterima semua kalangan menurut Nasdem. Pemberian nama baptis Yohanes untuk Anies Baswedan oleh seorang pemuka agama Kristen, sebagaimana terlihat dalam video yang beredar di media sosial, menurut Partai Nasdem menjadikan bukti bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tokoh yang bisa diterima semua kalangan. Ketua Partai Nasdem DKI Jakarta Nur Cahyo Anggorojati menganggap pemberian nama itu bukan politisasi agama, melainkan bentuk apresiasi dari pemuka agama Kristen terhadap Anies Baswedan. Kalau politisasi agama, sejujurnya Pak Anies tidak pernah melakukan politisasi agama. Ini kan penghargaan dari pihak lain. Justru harusnya ini merupakan catatan bahwa Pak Anies tidak melakukan politisasi agama, sehingga agama lain mengapresiasi, kata Nur Cahyo. Kata Nur Cahyo kepada wartawan dikutip Rabu 28 Desember 2022. Nasdem sebagaimana seyogianya kelompok manapun katanya tidak dapat menolak apresiasi publik. Begitu pula apresiasi publik kepada Anies Baswedan. Nur Cahyo pun mencontohkan selama 5 tahun Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI sudah terlihat bahwa Anies tidak memiliki rekam jejak politisasi agama. Dia mengimbau agar masyarakat tidak perlu terhasut isu yang menyebutkan Anies Baswedan mempolitisasi agama. Sebab ia menilai isu yang berkembang itu dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan.
Publik seharusnya merasa nyaman dan merasa bahagia, karena itu hanya isu yang diembuskan oleh orang-orang yang tidak menyukai Pak Anies. Pemberian nama baptis ini apakah sebagai bukti bahwa Pak Anies bisa diterima semua kalangan? Insya Allah bisa diterima semua kalangan, katanya. Melansir kanal YouTube Anies Baswedan yang tayang pada Jumat 16 Desember 2022, memperlihatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan nama baru oleh Pendeta bernama Robert. Pendeta Robert juga dengan ramah memanggil Anies dengan sebutan anak hak kami. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan dengan nama Yohanes, katanya.